Cek cek 1 2 3. Oke. Hello everybody, welcome back to our channel. Terima kasih buat kamu yang baru klik video ini dan buat kamu yang baru ke channel kita. Jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, hari ini gue sendirian seperti yang bisa kalian lihat bersama para krucil dan mominya. Ya. Nah, hari ini gue mau bawain satu topik yang cukup menarik, salah satu penyakit kelinci yang menurut kita cukup fatal banget. Kalau kalian lihat yang kemarin tentang scabies itu kan penyakit nomor 2. Nah, kalau kali ini itu kita mau kasih tahu kalian penyakit nomor 1 di kelinci itu apa sih? Kita harap kamu nggak skip video ini karena banyak banget informasi yang bakal kita sampaikan dan supaya tidak ada misinformasi yang kamu terima. Jadi tanpa berbasa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke, di video kali ini gue mau ngejelasin apa itu GI stasis, terus gejalanya itu seperti apa, pengobatannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, dan tips menghadapi GI stasis kalau terjadi sama kelinci kalian. Oke, yang pertama itu kita mau jelasin ke kamu itu apa itu GI stasis. GI itu kepanjangan dari gastrointestinal. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang diderita oleh kelinci yang menyerang pada sistem pencernaan kelinci. Dan seperti semua makhluk hidup, sistem pencernaan ini sangat krusial ya. Kayak kita manusia juga punya sistem pencernaan dan kelinci juga punya sistem pencernaan. Jadi si GI stasis ini adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan kelinci. Nah, banyak yang beranggapan bahwa GI stasis ini terjadi karena adanya hairball atau bulu-bulu kelinci yang termakan. Kemudian dia menyumbat di dalam sistem pencernaannya. Pada dasarnya sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Nah, GI stasis ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem pencernaannya itu menjadi melambat dalam memproses suatu makanan atau Lola. Hey, Lola. Biasanya GI stasis itu terjadi karena adanya perubahan pada sistem pencernaan. Biasanya itu kayak sistem pencernaan itu melambat dalam mencerna. Jadi si GI stasis ini menyebabkan sistem pencernaannya kelinci ini melambat atau berhenti berfungsi gitu. Nah, penyebabnya itu apa? Bukan cuma sekadar hairball ataupun material lain. Hairball itu maksudnya bulu-bulu ya. Bulu-bulu yang termakan ataupun material lain yang termakan. Nggak cuma itu, tapi bisa juga karena beberapa faktor lainnya. Nah, biasanya GI stasis ini terjadi karena bakteri yang ada di dalam sistem pencernaan kelinci itu mengeluarkan gas dan mengeluarkan toksin. Sehingga membuat kelinci kalian itu merasa seperti kayak gimana ya, kayak kembung gitu loh modelnya. Nah, si gas dan racun ini bisa menyebabkan organ failure atau bisa juga menyebabkan kematian. Biasanya kelinci yang mengalami GI stasis ini mengalami penurunan nafsu makan. Tapi penurunan nafsu makan itu tidak serta-merta langsung dikategorikan bahwa dia itu terkena GI stasis. Jadi bisa jadi juga karena faktor yang lain nih guys. Bisa jadi karena kok gue lupa. Bisa jadi karena faktor yang lain seperti apa? Seperti overgrowth teeth, penumbuhan gigi yang berlebihan. Terus juga bisa jadi karena dia itu stres, bisa juga karena dia overheat atau kepanasan gitu ya kan. Atau bisa juga kelinci kalian itu mengalami sakit ginjal. Jadi sebenarnya banyak faktor nih kalau kalian cuma melihat kelinci kalian ini berhenti makan dan kemudian kalian mengkategorikannya sebagai GI stasis. Nah, faktor utama yang menyebabkan si bakteri di dalam sistem pencernaan yang memproduksi gas dan toksin itu karena kelinci tidak mendapatkan cukup fiber. Jadi makanan yang dia konsumsi itu lebih banyak karbohidrat. Sementara kelinci itu kita udah pernah jelasin bahwa dia itu harus makan fiber which is hay ya. Kalau misalnya karbohidrat itu pelet. Jadi makanya kelinci itu harus banget makan makanan seperti hay itu banyak banget gitu kan. Kalau bisa tuh kalian memang sediakan itu tuh unlimited, disediakan di beberapa tempat gitu. Jadi meskipun kelinci kalian cuma satu dan kecil, kalian sediain aja beberapa tempat itu taruhin hay gitu karena
dia itu bisa kapan aja makan, dan kelinci itu tipenya tuh makan yang nggak sekaligus, jadi dia makannya memang sedikit-sedikit tapi nanti lama-lama tuh jadi banyak kayak gitu. Oke, gejala yang terjadi yang bisa kalian lihat itu pertama dari penurunan nafsu makan. Tiba-tiba kelinci kalian itu nafsu makannya menurun meskipun kalian memberikan makanan favorit mereka. Terus yang kedua, terlihat adanya pembengkakan di area perut. Dan kemudian punya itu jadi lebih sedikit atau menjadi lebih kecil-kecil gitu. Itu juga sign kalau kelinci kalian itu terkena GI stasis. Dan kelinci kalian itu berpostur tuh dia lebih membungkuk gitu ya kan. Jadi itu juga salah satu sign kalau kelinci kalian itu terkena GI stasis. Nah terus gimana sih untuk pengobatannya? Untuk pengobatan yang mau kita kasih tahu ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh vet ya atau klinik hewan. Yang pertama itu mereka melakukan fluid terapi, yaitu menghidrasi kembali kelinci kalian. Karena bisa jadi kelinci kalian itu mungkin kurang minum juga ya kan. Terus yang kedua, mereka biasanya memberikan support nutrisi melalui force feeding. Force feeding itu maksudnya kayak lewat suntikan gitu loh, jadi dimasukin makanan ke mulutnya si kelinci gitu. Itu juga salah satu cara supaya kelincinya mau makan. Nah terus biasanya mereka mengasih obat pereda nyeri dan anti-inflamatori buat kelinci kalian supaya GI stasis ini tidak semakin parah. Untuk pengobatannya biasanya di vet itu dikasih juga antibiotik supaya kelinci kalian itu tidak merasakan sakit lagi. Tuh anak-anak, Terus untuk pencegahannya itu gimana sih? Pencegahan itu gampang banget. Pertama kalian itu kurangin porsi peletnya mereka supaya kalian tidak terkena, kelinci kalian tidak terkena GI stasis. Kalian kurangin porsi peletnya mereka dan kemudian kalian perbanyak konsumsi hay-nya mereka. Terus juga kalian bisa memberi mereka buah dalam jumlah sedikit ya pastinya. Kalian juga bisa memberikan buah dalam jumlah sedikit ya pastinya. Tar dulu ya, ini lagi pada nggak tahu nih pada mau demplok. Peter mau deket Koko. No, come. No. Si Koni sama Koko yuk. Peter sama Koko. Terus kalian juga harus mencegah kelinci kalian itu untuk tidak memakan benda-benda asing seperti potongan-potongan karpet atau mungkin gipsum gitu ya kan. Kertas itu adalah material-material yang tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaannya kelinci. Oleh karena itu kalian juga harus mengantisipasi itu. Jadi setiap kali kalian melihat kayak tadi nih aku ngelihat si Snowball sama Peter mencoba untuk menggigiti karpet, itu kita harus langsung cegah supaya dia tidak tersumbat ya si saluran pencernaannya. Terus seperti yang kita sudah pernah bilang juga, kalian monitoring poo dan pee-nya kelinci kalian setiap hari karena pipis dan poo-nya kelinci itu juga berperan penting dalam menentukan apakah dia itu terkena GI stasis atau enggak gitu. Nah oke, lanjut ke part paling terakhir yaitu tips ya. Jadi ini itu sebenarnya kayak semacam home remedies yang bisa kalian lakukan, tapi asal kalian tahu GI stasis ini tidak bisa disembuhkan dengan hanya sekedar home remedies, tapi dia memang harus tetap ke vet. Nah, apa yang mau kita sampaikan kali ini itu lebih tepatnya lebih ke arah penanggulangan jika itu terjadi di malam hari. Seperti yang kita ketahui ya, klinik hewan itu kan nggak ada yang buka 24 jam ya, mungkin kalaupun ada jarang sekali. Nah, untuk hari-hari tertentu atau untuk jam-jam tertentu ketika kalian memang tidak bisa mengkontak vet, kalian harus melakukan tindakan sendiri. Tindakan yang bisa kalian lakukan di rumah itu apa sih? Pertama, kalian stop memberikan pelet. Jadi tidak memberikan pelet sama sekali. Setelah kalian mengklarifikasi ya tentunya kalau kelinci kalian ini sepertinya kena GI stasis. Terus kalian juga bisa bikin mix veggie. Jadi sayurannya itu dicampur dan di blender jadi kayak semacam makanan bayi gitu loh, kayak puree gitu. Terus kalian force feeding kelinci kalian menggunakan suntikan ya kan. Nah suntikannya ini nggak yang ada jarumnya ya. Jadi suntikannya itu memang tidak berjarum. Terus kalian juga harus mendorong kelinci kalian untuk banyak beraktivitas. Misalnya lari-larian, loncat-loncatan, kalian ajak dia main. Karena hal itu bisa menstimulasi sistem pencernaan kelinci supaya dapat bekerja kembali.
Dan juga kalian harus menginjeksi air. Jadi kalian juga mesti force feeding airnya juga, atau kalian bisa sediain air. Ya kalian lihat aja lah kelinci kalian minum atau enggak. Kalau kelinci kalian benar-benar nggak minum, kalian mau nggak mau force feeding mereka juga. Ya force feeding memang sulit ya menurut kita, tapi ya itu satu-satunya cara sih supaya kelinci kalian mau makan dan minum, supaya GI stasisnya cepat membaik. Nah terus kalau misalnya kelinci kalian itu makannya cuma sedikit gitu ya kan, sayurnya gitu ya kan. Nah itu kalian bisa kasih mereka sayur-sayuran yang mengandung banyak air seperti selada dan seledri ya. Itu adalah sayuran yang banyak kandungan airnya. Memang nggak semua kelinci suka gitu ya kan, tapi at least kalian bisa kasih itu sih, bisa coba kasih itu. Karena mungkin mereka juga akan merasakan sih bahwa mereka tuh kurang nutrisi atau kurang kandungan air. Terus yang terakhir, ketika matahari sudah terbit, ya kalian harus cepat-cepat atau sesegera mungkin pergi ke klinik terdekat di kota kalian, karena yang namanya GI stasis itu tetap butuh penanganan medis dari dokter. Nah segitu aja cerita kita tentang GI stasis. Alhamdulillahnya Lola dan anak-anaknya dan bapaknya nggak pernah mengalami itu. Tapi ini memang betul-betul salah satu penyakit yang mematikan buat kelinci, dan menurut kita ini salah satu penyakit yang paling berbahaya. Oleh karena itu diet kelinci itu perlu banget kalian perhatikan. Porsi-porsi makannya dari pelletnya, buahnya, sayurnya itu harus kalian perhatikan juga. Oke, segitu aja video kita kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik like-nya dan kamu bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Terus kalau kamu masih punya pertanyaan seputar GI stasis atau kamu pernah mengalami GI stasis juga nih, dan kalian punya home remedies yang mungkin belum kita sampaikan, kamu boleh juga komen di kolom komentar supaya bisa kita share ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, segitu aja video kita kali ini. Thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye! Hai, sini. Connie, Lola, come at me. Come at me. Sini.